Pandemi COVID-19 yang memasuki Indonesia sejak awal bulan Maret tahun ini telah memberikan dampak yang sangat buruk, bukan saja terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi terhadap kesehatan perekonomian nasional. Dan saat ini saja pertumbuhan di Indonesia itu sudah memasuki minus, sehingga dibutuhkan upaya kerja keras yang ekstra dari pemerintah dan kita semua untuk memulihkan kembali perekonomian nasional. Tidak kalah penting adalah peran dari provinsi, dari daerah, khususnya dari pemerintahan provinsi masing-masing untuk membantu memulihkan perekonomian nasional. Dan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah populasi terbesar di Indonesia tentu memiliki peran yang sangat penting karena kontribusinya terhadap PDB nasional itu cukup tinggi. Nah, Insight with Desi Anwar saat ini berada di Bandung, Jawa Barat untuk melihat secara langsung apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk memulihkan kembali perekonomiannya di daerah ini dan juga bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi dan kerjasamanya baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota dan pihak perbankan untuk memulihkan perekonomian di daerah dan juga nasional. Yang kami hormati para menteri dan pejabat yang sudah bergabung secara virtual dengan acara kita pagi hari ini. Dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian. Butuh peran serta pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana. Untuk itu, pemerintah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional daerah. Program ini diharapkan menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas. Dalam rangka program pemulihan ekonomi, pemerintah telah menyediakan dana sebesar 607,65 triliun dengan rincian perlindungan sosial 203,9, insentif dunia usaha 120,6 triliun, UMKM sebesar 123,46 triliun, korporasi 53,57 triliun, serta sektoral dan Pemda sebesar 106,11 triliun. Hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk mendukung pemerintah daerah. Karena memang pemerintah daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuk penyebaran COVID. Itu tugas yang luar biasa sulit. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Pemda pertama yang memanfaatkan program ini selain DKI Jakarta. Daerah dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia ini, perekonomiannya sempat anjlok akibat pandemi COVID-19. Menurut data Badan Pusat Statistik, ekonomi Jawa Barat pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,95% dibanding triwulan pertama tahun 2020. Bahkan jika dibandingkan secara tahun ke tahun, ekonomi Jawa Barat terkontraksi 5,98% dibandingkan tahun 2019. Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar 4 triliun rupiah. Selain itu, Jawa Barat juga mendapat bantuan dana persetujuan prinsip dukungan kelayakan atau VGF dan penempatan uang negara pada Bank Pembangunan Daerah. Ketiga bantuan ini akan dialokasikan untuk sektor investasi, pengembangan UMKM, pariwisata, sistem ketahanan pangan, industri dan perdagangan, serta ketenaga kerjaan. Jika pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terdongkrak, akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab Jawa Barat merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar bagi produk domestik bruto tanah air. Ya, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk memulihkan kembali perekonomian Jawa Barat, saya sudah ditemani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, lebih akrab kita panggil Kang Emil, dan juga ditemani oleh Kepala Perwakilan BI di Jawa Barat ya Pak Herawanto ya.
Kita sekarang saat ini berada di Gedung Pakuan. Ini rumah Rumah Dinas Dinas Gubernur. Asri ini. Dibangun 1867. 1867 ini dengan gayanya luar biasa asri. Tentu saja kita di luar supaya lebih aman dari COVID, menjaga jarak ya. Dan Kang Emil akhir-akhir ini terus terang melihat Kang Emil selalu menggunakan rompi dan bahkan dengan sepatu yang matching. Ini ceritanya apa Kang Emil? Iya. Jadi orang itu melihat kalau kita pakai rompi, kesannya itu kita selalu hands on di lapangan, kira-kira gitu ya. Kan ibaratnya COVID ini perang, ini tuh baju perang. Jadi nanti saya akan berhenti pakai kalau COVID-nya sudah selesai. Waduh, jadi Ada kalau warna hijau, COVID-nya ada warna biru, ada warna krem, macam-macam. ada berapa jumlah rompi? yang dimiliki? Masing-masing warna ada 2 lah, biar satu dicuci, satu dipakai. Tapi Ya. poinnya kami bersemangat terus ya supaya COVID bisa selesai. Iya, dan matching juga sepatunya. Meci ini produk UMKM Bandung, Jawa Barat, yang kalau saya bilang buatan luar negeri orang pun percaya karena saya gubernur lah ya. Tapi intinya memang bagus aja. Iya. Saya tanya dan wawancara bagaimana nyeleksi kulitnya, apanya, kreativitasnya luar Iya, biasa. jadi pokoknya Kang Emil siap ini melakukan ini perang melawan COVID dan lumayan ya cukup sukses karena di Jawa Barat ini ya tercatat jauh lebih rendah kalau kita Betul. bandingkan dengan Untuk provinsi Jakarta. sebesar Untuk 50 juta orang. Iya, 50 juta orang. Nah, Kang Emil, ini kita terakhir ketemu sebagai Kang Emil waktu itu masih wali kota Bandung ya. Sekarang sudah jadi gubernur dan juga kita lihat ini masuk dalam era yang sangat challenging. Sebenarnya dari tahun 2018 tahun 2019 pertumbuhan dan perkembangan di Jawa Barat juga Tinggi. inilah lumayan tinggi di atas 5%, di atas rata-rata, tapi kuartal kedua ini tahun Covid tahun 2020 masuk minus hampir 6%. Mungkin Kang Emil karena memang dampak terbesar ya selain tentu saja terhadap kesehatan adalah terhadap perekonomian di Indonesia dan tentu saja di Jawa Barat. Ini malah kan melebihi ya minusnya ketimbang dengan minus nasional ya hampir 6%. Ini apa sebenarnya yang terjadi khususnya di Jawa Barat? Ini Jawa kenapa? Barat itu punya 3 keunggulan. 1 manufaktur, 2 pariwisata, 3 sektor pertanian. Jadi kalau ekonomi lagi normal, maka kita ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar karena ekspor impor kita ini kan luar biasa besar. Ya. Hampir 40% kalau tidak salah, nanti Pak Herawanto perbaiki kalau keliru, itu ada di sektor ekspor manufaktur. Nah karena COVID ini tidak ada jual beli internasional, mau ngekspor kemana, transportasi berhenti kan begitu ya, sehingga memukul ekonomi Jawa Barat cukup besar. Walaupun sektor-sektor non manufaktur seperti pertanian itu tumbuh, jual beli perdagangan juga tumbuh. Nah, tapi prosentasenya itu belum sanggup mengimbangi besarnya keberhentian manufaktur ini. Nah, oleh karena itu kita sedang konsentrasi bagaimana membuat manufaktur ini bisa bergerak reorientasi ke domestic market kan. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, dan juga belanja pemerintah kita push karena sekarang satu-satunya yang bisa menghidupi ekonomi Jawa Barat adalah jika belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah provinsi, daerah itu beredar di mana-mana, beli barang-barang UKM, kira-kira kan, traveling, perjalanan dinas justru dimotivasi biar dia beli bensin, dia beli makan, dia nginep di hotel dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kombinasi ini nanti terkait dengan UKM dan belanja pemerintah bisa mengurangi. Harapan kita sih masih optimis ya, karena dalam prediksi kita ini di akhir tahun total akan either minus 2% atau positif 2,3%. Iya, tapi sekarang masih masuk ke dalam ini karena ada PSBB ya. Tapi kan sekarang Betul. sudah mulai dilonggarkan lah istilahnya new normal. Apa kalau disebutnya kalau AKB, di adaptasi kebiasaan baru. adaptasi kebiasaan baru. Tapi yang saya lihat yang menarik ini berarti
ini kan harus ada refocusing ya dari anggaran, ada 46 triliun ya kalau tidak salah anggaran APBD untuk Jawa Barat. Ini bagaimana refocusing yang sudah dilakukan sampai bulan ini, bulan Agustus, dan rencananya ke depan itu bagaimana? Pada dasarnya uangnya itu habis, Mbak. Yang tadinya untuk membangun jalan, alun-alun, mendorong ekonomi, semua kita geser ke yang namanya COVID, ya, refocusing. Terbagi dua, belanja alat-alat melawan COVID, dari mulai APD, dari mulai ventilator, lain-lain, dan paling terbesar adalah ngasih bansos kan. Coba bayangkan, sebelum COVID, subsidi ke warga tidak mampu Jawa Barat hanya 25%. Hanya 25%. Sekarang ya? 73%, coba bayangkan. Hampir 3/4 warga Jawa Barat begini terhadap anggaran kami yang kecil ya untuk ukuran 50 juta manusia ini, sehingga kami lakukan refocusing emergency. Nah, kalau ini juga habis, kemudian belanja pemerintah nggak ada, ekonomi memang pasti akan bahaya. Oleh karena itu ada pinjaman dari pemerintah tanpa bunga. 10 triliun ya kalau tidak. Jadi totalnya itu 4 triliun untuk pinjaman daerah, 1,8 untuk subsidi proyek public private partnership, dan 2,5 triliun untuk UMKM, tapi di top up oleh BJB 2,5, memang total jadi 10. Tapi dari pusatnya total hanya 7,5-an kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan ya dengan dana ini kita belanjakan di bulan Juli kemarin, Agustus, September, dan sampai Desember, yang tadinya keambil nih buat COVID, tiba-tiba ngaspal jalan lagi kan, bikin irigasi lagi. Perbedaannya kalau dulu pekerjaannya full dari kontraktor, sekarang harus dari orang-orang yang kena PHK. Iya. Pak Herawanto, ini dari pihak BI itu sendiri, ini bagaimana melihat upaya dan kira-kira dampak COVID ini ya, khususnya kepada Jawa Barat ya. Ini apa yang bisa menjadi pelajaran dan juga cara-cara Pemprov menanganinya ini sesuai dengan prudence ya, menjaga stabilitas baik itu fiskal dan perekonomian secara keseluruhan? Yang pertama terkait dengan dampak, saya ingin tadi menekankan apa yang dikemukakan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, yaitu memang Jawa Barat ini karena exposure terhadap eksternal itu sangat tinggi. Jawa Barat ini adalah mungkin penyumbang ekspor non sumber daya alam yang paling tinggi di Indonesia. Sehingga ketika pasar luar negeri itu terganggu, otomatis di sini manufacturingnya juga terganggu. Industri pengolahannya juga terkena. Jadi padahal itu adalah kalau istilah big chunk dari ekonomi Jawa Barat di situ. Nah, dampaknya apa? Dampaknya langsung ke pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tadinya penuh dapat gaji menjadi sebagian layoff, sebagian bahkan tidak separuh saja penghasilannya. Belanja masyarakat itu turun habis. Ketika belanja masyarakat turun habis, maka yang biasanya beli barang, biasanya spending untuk pariwisata dan lain sebagainya menjadi berhenti. Apalagi pertama-tama respon dari pemerintah pusat maupun daerah dulu kan langsung melakukan pembatasan berupa PSBB. Nah, ini dampaknya luar biasa, luar biasa. Jadi selain eksternal, secara domestik kita juga melakukan PSBB sehingga kegiatan perekonomian otomatis berhenti. Ya. Dan ini yang membuatkan Jawa Barat itu pertumbuhannya minusnya cukup tajam ya. Jadi menjadi minus 5,98, lebih rendah dari nasional yang minus 5,32. Ini memang tampaknya sih kalau kami melihat ini mau tidak mau dari Pak Gubernur Ridwan Kamil bersama dengan pemerintah pusat melakukan pembatasan itu di langkah pertama. Tapi kemudian kami juga mencatat melalui Satgas COVID-19, sebelumnya adalah gugus tugas, Bapak Gubernur bersama pimpinan daerah di wilayah Jawa Barat itu melakukan langkah cermat, yaitu benar-benar melihat titik-titik. Jadi tidak seluruh wilayah Jawa Barat, tapi lihat per kabupaten, bahkan ada peta per kecamatan yang kami tahu, sehingga langsung tahu bahwa saatnya untuk mulai dibuka sebagian, ataukah bisa full dibuka, ada yang perlu tetap pengawasan, perlu peningkatan pengawasan, itu menjadi dinamis di satu wilayah.
Nah inilah yang memang dibutuhkan sehingga pergerakan transaksi perdagangan itu bisa berjalan, ekonomi menjadi kembali pulih. Nah ini menjadi catatan kami bahwa memang kalau manufacturing itu Ya ini lebih saya rasa memang kita tidak bisa hindari ya ini karena secara Global. eksternal juga ini secara global. betul. Sebelum ada COVID juga sebenarnya ini sudah Iya. ada dampaknya ya. Kan COVID Masalah itu ini. kan ilmiah, saya bilang ini perang melawan musuh yang tidak terlihat dan ilmiah. Maka dilawannya harus dengan keilmiahan. Jadi semua keputusan saya di belakang saya itu ada ahli epidemiologi dan ahli ekonomi. Kalau ada dinamika, selesaikan dulu di dapur, baru ke saya kasih Iya, rekomendasi. nah yang Ujung-ujungnya kompromi memang. iya. Nah, tapi langkah-langkah dari khusus refocusing itu bagaimana Pak Herawanto melihat ini sudah tepat karena ini kan ke depan apalagi dengan bantuan juga dari pemerintah ini dari aspek transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya Pak. Ya. Ini kehati-hatiannya dalam mengelola. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi ya terima kasih kepada Bapak Gubernur bahwa kami dari Bank Indonesia Jawa Barat itu dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan dulu di gugus tugas maupun satgas dalam bagaimana menyikapi COVID ini, termasuk bagaimana kira-kira langkah kebijakan perekonomian ke depan. Ini memang kami mengusulkan adanya dimensi dari tahapan-tahapan dan kemudian dimensi waktu karena langkah-langkah jangka pendek itu memang harus ada, tapi juga harus ada langkah-langkah jangka panjang. Nah, jangka pendek itu seperti apa? Ya yang jelas adalah UMKM. UMKM itu bagaimanapun harus bergerak. Mungkin kontribusinya itu memang tidak sebesar seperti manufacturing, industri pengolahan. Tapi ini jumlah dampaknya terhadap ya, masyarakat luar biasa. jumlah ini, yang betul inilah, Mbak Desi, penyumbang terhadap tenaga kerja itu kan UMKM kan luar biasa ya luar tinggi ya. biasa. Nah ini kami melihat bahwa Pak Ridwan Kamil dan juga seluruh pimpinan daerah di wilayah Jawa Barat itu sekarang dalam track yang tepat yaitu melonggarkan. Kalau dari segi pergerakan. defisit sendiri bagaimana? Kalau kita lihat kan awalnya itu profilnya kan mungkin defisitnya di bawah berapa 4% kan ya. Ini bagaimana nih kira-kira nanti ke depan kalau Nah, memang ini kalau Idealnya soal bagi Jawa APBD Barat. ini kan praktis. ya, Tadi ada refocusing dari menjadi penanganan COVID, habis semua lah gitu ya. Namun kan ada tadi bantuan dari pemerintah pusat, kemudian bansos. Jadi bansos itu harus langsung segera dikucurkan ke masyarakat. Secara nasional kan belum ada beberapa permasalahan. Tetapi kalau di Jawa Barat, alhamdulillah ini kami lihat kinerjanya bagus. Kemudian kedua adalah tadi yang dari dana untuk pengembangan UMKM dari pemerintah pusat ini memang harus segera secara cermat untuk dikucurkan tapi ke target yang tepat. Ini kuncinya. Jadi kalau bansos dulu juga kami melihat bahwa memang ada masalah di bagaimana mengidentifikasi target yang tepat dan along the way itu kami lihat sudah makin ada perbaikan. Nah ini yang UMKM itu juga harus begitu. Jangan sampai nanti justru yang menerima bukan UMKM yang bisa menggerakkan. Iya, nah mungkin nih Kang Emil ini masukan dari Pak Kepala BI ini Jawa Barat harus didengarkan ini karena penting untuk on the right track. Kan beliau bagian dari tim Satgas COVID, jadi sebenarnya tiap minggu kita rapat. Jadi kolaborasinya Iya, bagus betul. ya. Memang ini harus kerjasama jadi kunci ya dalam menangani Kan masalah COVID itu ini. kan ilmiah, saya bilang ini perang melawan musuh yang tidak terlihat dan ilmiah. Maka dilawannya harus dengan keilmiahan. Jadi semua keputusan saya di belakang saya itu ada ahli epidemiologi dan ahli ekonomi. Kalau ada dinamika, selesaikan dulu di dapur, baru ke saya kasih rekomendasi. Nah, yang Ujung-ujungnya kompromi memang, Iya, nggak tapi yang bisa penting salah itu satu. tadi implementasi dari ini kan ada dana anggarannya kan sudah ada, sudah di refocus, ada dari pusat. Bagaimana ininya penggunaan dana ini sampai Dan saat logikanya ini? kan gini Mbak, pembeli tidak ada, maka tidak ada produksi.
Produksi tidak ada, maka tidak ada penghasilan. Penghasilan tidak ada, maka tidak bisa ada mau membeli apapun kan. Nah, jadi sekarang adalah supaya di bawah tetap bisa membeli, kita kasih subsidi. Itulah bansos, ya. Ini berapa persen sudah disalurkan? Ini Oh, tadi udah 100% Sudah dari 100. dari 3/4 warga Jawa Barat yang sangat banyak itu. Nah, termasuk bansos yang penghasilan karyawan swasta wacananya. Maksudnya itu adalah supaya dia bisa beli kerupuk lagi, bisa beli mie goreng lagi, bisa beli celana lagi dan sebagainya. Jadi satu strategi adalah ekonomi bergerak ini daya belinya disubsidi dulu dalam bentuk bansos-bansos tadi. Nah, itu sudah dilakukan dan sudah tepat sasaran dan nih tadi sudah Pak tepat Herawan. sasaran. Harus tepat Karena kita sasaran punya ini. sistem elektronik yang memastikan komplain pun ada 140 ribuan, sudah 99% kita tangani lah ya, karena kita pakai online. Nah, ini dari sisi yang membelinya. Sekarang UMKM dari sisi yang menyiapkan. Nah, kita lakukan ada 4 tahap. Tahap pertama membantu penyediaan bahan baku yang hilang gara-gara impor ekspor yang ada. Kedua, kita membantu pembiayaan. Kita bikin BLUD, kita menyalurkan 2,5 triliun tadi lewat Bank BJB kan, supaya disebarkan ke UMKM. Kemudian kita melakukan kampanye besar-besaran reorientasi cara berdagangnya, yaitu daring, ya, semuanya online. daftarkan di unicorn itu minimal di akun IG-nya sendiri, Facebook-nya dan seterusnya kan. Dan itu terasa dampaknya sampai sekarang? Bagus, sudah Pak. Bagus Jadi, ya. saya bilang trennya. tadi ekonomi non manufaktur ya, itu Ya lupakanlah untuk sementara ini. Ya, Tidak mau. jadi intinya gini, kita melakukan semua keputusan yang in control dalam genggaman saya, yaitu ya ekonomi UMKM kan. Kalau yang sudah ekspor melebihi apa yang bisa saya kendalikan. Jadi Jawa Barat per hari ini kesimpulannya menggerakkan apa yang bisa dalam kontrol pemerintah sambil menunggu pelan-pelan dunia global ada perubahan ada positif, perubahan. barulah kami. Nah, salah satu yang juga kita dorong adalah pariwisata. Kelebihan Jawa Barat itu dari 50 juta wisatawan, itu 90% wisatawan lokal. Oke, ya. Yang kalau banyak duit piknik, stres nggak banyak duit juga piknik. Jadi pariwisata salah satu unggulan kita. Tinggal jaga protokol begini. Nah ini yang penting ini. Tapi kalau sekali Untuk pariwisata jaga kan jarak. dia beli bensin, Iya. dia beli makan di Dan menginap warung, di hotel. atau menginap di membeli hotel souvenir. menengah atasnya dan lain sebagainya. Ini udah gerak lah. Iya, nah sebelum ini nanti Pak Herawanto akan dari BJB juga kita akan undang, Betul. tapi Pak Herawanto mungkin ada saran karena Kang Emil ini kan sekarang minusnya hampir 6%, tapi diharapkan kuartal berikutnya berkurang menjadi 2%-an dan kalau tidak salah tahun depan mungkin bisa jadi plus gitu. Ini apa yang harus paling penting dilakukan untuk supaya jangka menengah kan kalau jangka pendek kan sudah jelas ya bansos dan juga menstimulasi lah dan membelanjakan anggaran itu. Menengah dan jangka panjangnya apa lagi yang harus dilakukan? Jadi ini sebenarnya resep termasuk jangka pendek juga, jangka pendek menengah panjangnya itu harus konsisten untuk selalu menyalakan optimisme, positive mindset di semua kalangan. Dan ini harus tercermin tentunya di berbagai kebijakan. Tentunya optimisme ini harus diiringi dengan kehati-hatian, kewaspadaan. Sehingga intinya adalah kita harus dorong terus ini perekonomian bergerak. Nggak boleh ada hambatan-hambatan. Jadi pergerakan barang harus lancar. Dan ini sangat terpengaruh oleh implementasi di lapangan dari teman-teman dari Pemda ketika mengatur pergerakan masyarakat terkait tapi dengan cukup ini. optimis melihat apa yang dilakukan oleh gubernurnya. Iya, karena grafiknya sekarang sudah mulai naik. Sudah mulai naik. Mulai naik. Sejak Jadi- AKB ini sejak. Iya. Jadi New ini normal alhamdulillah ini. betul ini. Jadi Pertumbuhan kredit kan udah naik ya bulan ini. sudah naik. Terus dari perdagangan juga sudah naik. Semua indikator menunjukkan naik. Memang untuk kuartal 3 ini apakah nanti menjadi positif itu mungkin nanti kita lihat ya. Ya paling tidak terlalu negatif lah. Ya, jadi ini udah rebound.
Udah rebound. Tapi kita apa nanti? V jadi atau lebih U bentuknya tahun 2021 Kita kalau V. minta taruhlah Untuk sudah Jawa Barat ada. ya. Untuk Jawa Barat ini V. Bisa V ya. Bisa Wah, V. ini Ini kelihatannya tajam ini untuk ini. kelihatannya optimisnya Pak Herawanto yang optimis. Dan juga melihat angka-angka dari penanganan COVID itu dari tingkat kesembuhan, Ya. penambahan pasien-pasien itu juga sangat terkendali sehingga kita optimis. Plus vaksin sudah. Plus Nah, ya, yang mudah-mudahan kita ini vaksin kita sudah paling tidak pada awal tahun depan ya. Iya. Pak Herawanto terima kasih banyak dan Kang Emil kita istirahat sebentar ya Iya. karena kita juga lebih diskusi mengenai tadi UMKM ini bisa mau tidak mau kita jadikan inilah fokus dari bagaimana memulihkan kembali perekonomian di Jawa Barat. Tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Sekarang uang bukan masalah dari sisi itu. Yang masalah itu bagaimana mempercepat membelanjakan. Iya. Jadi kepada UMKM, mari hubungi dinas UMKM kami, Bank BJB, uang sudah ada, kita bikin bisnis apa aja. Tapi harus bertransformasi tadi, yang bisa dibeli online, yang bisa dikirimnya juga via ojol misalkan ya dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan masih terus bergerak. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Bandung, dari gedung Pakuan ya. Saya ditemani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kita kenal sebagai Kang Emil. Kita bicara mengenai upaya untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat yang pada saat ini itu sudah minus ya 5,9%. Dan saya juga ditemani oleh Direktur Utama dari Bank BJB, Yudi Rinaldi. Nah, kenapa kita undang Bank BJB? Karena tadi Kang Emil mengatakan dari dana bantuan pemerintah pusat sebesar 10 triliun, ada 2,5 triliun yang khusus disalurkan untuk UMKM dan ini dilakukan lewat Bank BJB. Kang Emil, Betul. kita ketemu lagi dengan rompi perangnya. Tidak akan dicopot katanya sampai COVID ini sudah meninggalkan. Paling tidak sudah sampai ada vaksinnya ya. Amin. Dan juga Pak Yudi, terima kasih telah Terima kasih. bergabung. Tapi sebelumnya Kang Emil ada tadi kita sempat juga dengan Kepala Perwakilan BI mengatakan ini kan harus fokus dan implementasi untuk seluruh Jawa Barat ini kita ketahui ada 18 kabupaten dan 9 kota. Ya. Ini kan pasti setiap kabupaten, setiap daerah itu sendiri beda-beda kan ininya dari segi dampaknya terhadap ekonomi. Yang paling parah itu di mana-mana saja Kang Emil dan apa bantuan yang selama ini dilakukan khusus untuk daerah Jadi itu? kalau dari sisi epidemiologi, 4 bulan ini mengkonfirmasi ya. COVID ini penyakit kerumunan. Ada kerumunan, ada COVID, jauh dari kerumunan, jauh dari COVID. Nah, kerumunan itu paling banyak di daerah kota. Jadi setelah tiap minggu kita evaluasi, COVID ini muter-muternya di Bodebek, ya, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Di luar itu relatif terkendali. Makanya kita bikin sistem rating, mana yang zona merah, oranye, kuning, hijau, dan terbukti ya 88% itu relatif sangat terkendali. Nah, si 12% itulah yang terjadinya di kota itu. Iya. Maka apa yang terjadi, tingginya tingkat COVID ini berkorelasi dengan turunnya ekonomi juga. Karena di daerah yang epidemiologinya tinggi, kita kan melakukan PSBB. Sampai hari ini kan Bodebek statusnya masih Iya. PSBB. Jadi masih paling parah di situ ya Bodebek, Jadi ya, akhirnya Bogor, kita Depok, Bekasi. dorong perekonomian ini untuk bertransformasi di daerah yang agak parah dan ekonominya yaitu apa dengan digital. Ya. Jadi transformasi digital ini all out Mbak untuk memastikan produk konsumen terjangkau. Jadi dan konsumen dengan bantuan tadi bansos dan segala rupa bisa tetap melakukan kegiatan. Ada yang punya uang juga kemarin menahan diri. Kenapa? Kan nggak bisa keluar. Iya. Gitu. Nah sehingga yang punya uang bisa juga jual belinya online, yang kelompok menengah bawah ditambahi modalnya untuk beli-beli. Nah mudah-mudahan seperti kata Kepala Perwakilan BI tadi, kita sudah rebound, hanya persentase reboundnya
berapa persen saya belum mendapatkan data. Ya, tergantung juga dengan bagaimana bisa istilahnya menstimulir ya Betul. belanja dari masyarakat itu sendiri. Nah, tadi ada hal yang penting mengenai 2,5 triliun ini memang dikhususkan untuk UMKM. Ini penting karena jumlahnya cukup banyak ya. Di Jawa Barat ini sekitar 5 jutaan ya ada Betul. jumlah Pemilik usahanya ini. Dan walaupun dari segi kalau dibandingkan dengan manufaktur mungkin tidak sebesar manufaktur ya, tapi kita lupakan untuk itu sebentar, fokus kepada UMKM karena menyerap paling banyak tenaga kerja. Betul. Apa kira-kira yang ini penyalurannya kan nanti lewat Betul. BJB. Apa kira-kira rencananya ke depan penggunaannya? Jadi salah satu yang kita ingin bewarakan termasuk lewat acara Mbak Desi ini adalah, hey para UMKM, modal sekarang udah nggak ada masalah. Tinggal kontak ke BJB, Bank Daerah Terbaik Indonesia kan adanya di BJB. Kami juga bikin BLUD, yaitu dana pemerintah yang dititipkan dan disalurkan Itu kepada seberapa masyarakat. besar itu sekarang? Menggunakan dana pinjaman itu juga ya, ada ratus miliar sekian lah, tapi yang terbesarnya ada di Bank BJB. Nah, harapannya masyarakat yang tadinya mungkin hopeless ya dan Iya. sebagainya, melihat ada dana. Jadi sekarang uang bukan masalah dari sisi itu. Yang masalah itu bagaimana mempercepat membelanjakan. Iya. Jadi kepada UMKM, mari hubungi dinas UMKM kami, Bank BJB, uang sudah ada, kita bikin bisnis apa aja, tapi harus bertransformasi tadi, yang bisa dibeli online, yang bisa dikirimnya juga via ojol misalkan ya, dan lain sebagainya, sehingga kegiatan masih terus bergerak. Iya, nah ini mungkin kuncinya di BJB ya Pak Yudi, karena selama ini sebelum ada COVID saja kan sebenarnya kan pengeluaran ya pemberian kredit itu khusus untuk UMKM-nya itu bisa dikatakan cukup tinggi atau rendah Pak Yudi? Kalau tidak salah kan di bawah 10% kan ya? Iya. Ya, jadi memang kalau dari sisi portfolio kami Mbak Desi ya, secara total segmentasi UMKM khususnya masih belum mencapai 10%. Tapi portfolio secara keseluruhan kami 65% portfolio kita ada di segmen consumer. Itu juga bisa mengindikasikan bahwa mereka juga merupakan bagian daripada UMKM. Karena consumer segmen di kami itu digunakan bukan hanya untuk konsumsi pribadi saja, tapi antara lain misalnya membeli kendaraan untuk ojol yang tadi Pak Gub sampaikan, lalu membuat warung, lalu juga untuk buka gerai ponsel, kartu ponsel dan sebagainya. Jadi lebih produktif. Nah, ini juga kami sampaikan pada waktu kami pengajuan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara. Pada waktu pengajuan kami presentasikan bahwa portfolio yang consumer juga menjadi bagian daripada kredit produktif, termasuk di dalamnya juga UMKM. Jadi nanti kita akan combine antara consumer segment dengan UMKM menjadi bagian yang bersinergi di dalam rangka untuk pembiayaan ke depannya. Kita sudah punya portfolio sampai dengan akhir tahun ini. Insya Allah apa yang menjadi kebijakan daripada Kementerian Koperasi untuk bisa menyerap 20% dari portfolio menjadi UMKM itu bisa kita penuhi. Iya, nah dengan adanya inilah 2,5 triliun ini kan berarti ada dampak, implikasi, tapi juga harus ada strategi yang berbeda kan, karena ya diharapkan ini justru membantu UMKM yang saat ini sangat-sangat terdampak dan sangat butuh terhadap akses terhadap modal itu. Ini bagaimana upaya untuk memudahkan dan juga meningkatkan jumlah yang bisa tertampung dan juga menyalurkan ini yang dana ini kan harus dipakai. Betul. Jadi sebenarnya pola penyerapan atau pembiayaan itu sesuatu yang biasa, Mbak Desi. Artinya kami sudah punya pola strategi kebijakan di internal di dalam rangka untuk penyaluran kredit itu sendiri. 2,5 triliun ini menjadi trigger kami untuk mengakselerasi dana ini bisa dilakukan percepatan. Karena pesan dari Bu Sri Mulyani pada waktu kami menandatangani perjanjian adalah tumbuh produktif. Artinya kami juga harus menjaga
penyaluran kredit ini jangan sampai menjadi sesuatu yang bermasalah. Iya. Walaupun Jangan nanti sesuai jadi NPL. betul, bahkan. walaupun secara ketentuan ada PMK 71 di mana kami dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo di dalam penyaluran. Tapi kan kita tidak boleh serampangan di dalam penyalurannya. Harus tetap akuntabel kan. Betul, betul. Yang penting akselerasinya bisa Nah, dipercepat. bagaimana? How? Ya, Akselerasinya kami itu? sudah punya pipeline, kami sudah di internal kami sudah bicarakan pipeline, terutama segmentasi mungkin sedikit agak menambahkan dari 2,5 triliun itu tidak semuanya dialokasikan untuk UMKM saja, Mbak Desi, tapi juga ada beberapa segmentasi kredit lainnya, korporasi, lalu komersial segmen, lalu juga KPR juga menjadi bagian, BPR juga. Yang penting adalah penyaluran secara produktif, tapi fokus daripada pembiayaan ini segmentasinya adalah menstimulus UMKM kita untuk terus berkembang. UMKM ini kan biasanya dari pinjaman yang sangat kecil ya, dari Ya, ratusan ribu mungkin sampai puluhan juta begitu. Ya, Ini ya. bagaimana profil khusus di Jawa Barat ini? Apakah sudah bisa di matching betul-betul nanti sesuai tepat sasaran? Iya, nah data itu kan paling penting, apalagi ini harus tepat sasaran. Iya. Dan UMKM ini kan biasanya dari pinjaman yang sangat kecil ya, dari Iya, ratusan ribu mungkin sampai puluhan juta begitu. Iya, Ini iya. bagaimana profil khusus di Jawa Barat ini? Apakah sudah bisa di matching betul-betul nanti sesuai tepat sasaran dengan yang membutuhkan? Ya, boleh saya sampaikan bahwa dalam kita membiayai portfolio UMKM ini, sebenarnya kami sudah mulai mentransformasikan ke dalam digitalisasi. Artinya kalau kemarin kami masih secara manual melakukannya, mungkin pembelajaran juga untuk kita, NPL-nya cukup signifikan juga, tapi sekarang sudah mulai turun karena kita sudah tahu bagaimana mengelola UMKM dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah portfolio kita di UMKM ini NPL sudah bisa terjaga dengan baik. Lalu juga ada beberapa sinergi dengan Pemprov Jawa Barat sendiri, apalagi Pak Gub juga menggelorakan ada satu program namanya Kredit Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Ini juga menjadi salah satu tulang punggung kami di dalam melakukan pembiayaan kepada microfinance, di mana ada beberapa nasabah, calon nasabah yang sebelumnya tidak non-bankable, kita melalui beberapa rumah ibadah, jadi formatnya melalui rumah ibadah. Jadi lebih mempermudah Betul, ya prosesnya. betul. Kuncinya kan itu ya tinggal biasanya. datang ke masjid, ke gereja, di situ ada format bantuan keuangan juga. Jadi harus jemput bola ya, karena ini kan Betul. biasanya kalau ini kan berurusan dengan Bahkan bank. program kita ini saya kasih nama Pentas ya. Pentas. Iya. Apa itu? Katanya apa? Pemulihan ekonomi nasional sejahtera dan tangguh. Wah, pentas itu, pemulihan ekonomi nasional sejahtera. Kalau saya Jadi hobi ada singkatan. mesra, ini semua hobi singkatan. Tapi ini kan dari 2,5 triliun, targetnya apa? Pada saat ini sudah berapa persen dan kira-kira sampai akhir tahun ini kira-kira bagaimana? Apa yang akan di... Jadi kami sudah punya pipeline sampai dengan akhir tahun ini, baik dari semua segmen, dari segmen yang korporasi sampai dengan UMKM, kita sudah punya pipeline-nya, tinggal bagaimana mengakselerasi. Jadi kami juga tidak mau terlalu lama, karena ini menjadi bagian daripada stimulus ekonomi, sesuai dengan pesan dari Bu Sri Mulyani pada waktu perjanjian ditandatangani, tolong bisa cepat diakomodasi, disalurkan. Akselerasi mungkin 2-3 bulan ini kita akan lakukan. Dan persyaratan inilah istilahnya mudah kan, gampang, ya. longgar, dan caranya ini semua sudah bisa online Makanya juga pemerintah kan. juga 80% kredit yang nanti dari yang disalurkan itu dijamin pemerintah juga. 80% ya, Ya, itu dijamin. dari Jadi kalau ada NPL Ya ini, itu ditanggung oleh Jamkrindo dan Askrindo. ya, tapi mudah-mudahan tidak kan, berarti kan harus ada pemilihan. Jaminan ini hanya untuk menguatkan bank, jangan ragu-ragu lah Iya, kira-kira iya. begitu. Tapi tidak
mengurangi prudensinya. Ya, Betul. know your customer itu masih penting ya. Betul, betul. Tipe-tipe yang paling menarik kira-kira untuk dikreditkan. Jadi ini kan UMKM kan banyak sekali nih. Apa-apa saja yang bisa selain yang online-online. Iya. Jadi beberapa mungkin kami bersinergi juga dengan beberapa dinas yang ada di Pemprov Jabar dan juga Kadin, lalu juga beberapa HIPMI juga kami untuk mengakselerasi rencana pembiayaan ke depannya. Beberapa segmentasi pertanian, perikanan, lalu juga retail segmen itu juga menjadi bagian yang akan kita akselerasi untuk pembiayaan ke depannya, terutama untuk UMKM. Jadi itu yang masih ya saya bilang seksi lah untuk kita Iya. biayai ke depannya. Dan ini seharusnya bisa inilah yang ada marginnya lah Insya istilahnya. Allah, Jadi iya. sustainable. Iya. Maksudnya jangan 1, 2, 3 tahun dari sekarang ternyata tidak berhasil kan Iya. ini. Ini pendampingan dan lain sebagainya? Sudah Pendampingan disiapkan? iya, kita lakukan terutama yang tadi kredit mesra kami ada namanya pendampingan pemberdayaan yang namanya PESTAT Mbak Desi. Jadi pemberdayaan masyarakat ekonomi terpadu. Ini yang kita sedang lakukan, artinya yang belum bankable kita lakukan pelatihan. Di sana ada seperti coaching dan sebagainya sampai akhirnya menjadi business matching kalau mereka mau apa terkait dengan pembiayaan. Nah setelah mereka bankable baru masuk ke pembiayaan kredit mesra. Apabila mereka lebih Naik baik kelas. lagi naik kelas, kita akan biayai mulai dari KUR lalu juga KMK, kredit modal kerja, mungkin bisa juga menjadi sesuatu yang Nah, lebih tinggi lagi. ini kira-kira dampaknya yang diharapkan bagaimana untuk memulihkan kembali perekonomian Jawa Barat? Apalagi tadi kan disebutkan ada yang dari pertanian juga, perikanan, fokus-fokus terhadap Jadi, UMKM yang jadi prioritas. Salah Pak Em. satu blessing Jawa Barat adalah penduduk besar ini kan berarti lapar untuk membeli apa dan sebagainya. Jadi kelebihan kita ini kalau bisa orientasi pada ekonomi sendiri, domestic market itu sudah lebih dari cukup kan Iya. begitu. Nah, salah satu yang tangguh itu adalah sektor makanan. Maka banyak sekarang saya motivasi berkreasinya itu di dunia pangan, ya, baik di sektor hilirnya, di hulunya maaf ya, bercocok tanam kayak jahe merah, Iya. lagi laku sekarang. Semua orang Pokoknya yang berkaitan dengan herbal-herbal iya, itu. minuman apa kan jamu is the new cappuccino istilahnya ya. Sekarang kafe-kafe menyediakan herbal-herbal jamu-jamu ini lagi naik daun dan habis demandnya tinggi sekali gitu. Kemudian pangan lain yang sifatnya delivery, frozen food. Iya, yang diolah. Dulu kalau kita di Bandung taunya bakso tahu harus hangat dari kompornya kan gitu kan. Iya, sekarang harus Sekarang frozen. Frozen bakso tahu, frozen seblak, kira-kira gitu ya, ada frozen pempek, nah itu lagi tren lagi naik. Jadi bisnis pangan ini saya kira karena ini urusan primer ya, urusan perut menurut saya di masa pandemi begini prioritas yang paling layak untuk dimotivasi. Ini kan akselerasi terhadap digitalisasi, semuanya serba digital, semuanya serba online, bekerja juga online, sekolah juga online. Taruhlah setelah COVID ini nanti Kang Emil ya, membangun perekonomian di sini. Kira-kira ada perubahan dalam strategi atau approach apa? Ada banyak sekali. Nah ini selain itu kan tadi disebut pariwisata. Nah apakah ini juga bisa menjadi bagian dari UMKM ini? Sama. Jadi Apa kan yang bisa? kalau Mbak lihat ya, di sebuah titik pariwisata, di mana ada keramaian, pasti ada jual beli makanan minuman. Dari situ aja warung sudah berjejer. Berarti kan suplai makanan tadi juga dibeli, masuk dan lain sebagainya. Kedua, UMKM dari sisi kerajinan-kerajinannya. Kemudian UMKM dari sisi tour guide-nya, dari sisi yang sifatnya foto-foto, membangun satu desa contoh ya, dengan ngecas hanya 10.000 untuk foto selfie di bukit yang lembah yang indah, setahunnya Sekarang bisa wajib 1,5 miliar pendapatan desa kan. Nah dengan dia
pariwisata bawa uang untuk berwisata, pendapatan di titik-titik wilayah Jawa Barat itu relatif besar lah kira-kira. Iya. Nah sehingga pariwisata juga jadi unggulan kami karena berbeda dengan provinsi lain, kami tidak ada restriksi global. Itu kan penerbangan global masih terbatas. Kalau kita kan naik mobil rata-rata, naik mobil, naik motor. Dan sampai saat ini kan Jakarta Bandung apalagi Iya, dekat Mbak ini. bisa lihat kalau weekend itu puncak ya tetap aja rame orang-orang Jakarta kan larinya ke sana. Jadi optimis lah kuartal ketiga nanti bisa mengurangi ya, Ya, ini minusnya. tadi kan berita dari BI-nya rebound sudah naik, cuman apakah mengkompensasi besar atau pelan, nah itu belum ada datanya. Tapi Nah, bahwa reboundnya sudah ada, saya kira saya ya. percaya. Khusus untuk Jabar ini kan 50 juta ya populasinya di sini Iya. dan sebarannya kan cukup luas. Tadi disebut oleh Kang Emil khususnya di kota-kota lebih banyak ya ininya masalah bukan kesehatannya saja tapi dampak terhadap perekonomian. Ini bagaimana Pak Yudi melihat ini? Ini kan harus mengelolanya khusus untuk seluruh provinsi ini. Apa challenge yang Iya. terbesarnya dan juga profil dari para inilah nasabahnya itu Iya. sendiri. Ya baik Mbak Desi, memang challenge-nya ini wilayah yang sangat luas. Mungkin Pak Gub selalu sampaikan bahwa kita ini 1/5 Indonesia Itu ya. dengan penduduk 50 juta dan demografinya hampir 70-80% adalah milenial. Jadi kami sendiri sebenarnya masih tertantang untuk terus mengembangkan bisnis kami, terutama karena kami market share-nya masih sekitar 10-15% di Jawa Barat sendiri, Mbak Desi. Jadi ini merupakan tantangan buat kita sendiri. Pengembangan bisnis terutama juga dengan e-channel dan digitalisasi, mungkin saya sedikit memaparkan update perkembangan bahwa digitalisasi di masa COVID ini justru berkembangnya sangat signifikan. Sudah full digital sekarang BJB? Sudah mulai full digital. Kami sudah mengembangkan beberapa fitur-fitur digitalisasi kita. Kita ada BJB Digi, ada DigiCash, ada edisi, lalu ada IBC Internet Banking Corporate. Itu juga kebetulan juga banyak digunakan oleh beberapa BUMN lain di dalam rangka untuk pengembangan bisnisnya, karena kami juga sekarang banyak masuk ke BUMN, khususnya di dalam rangka untuk mengembangkan infrastruktur Jawa Barat, Mbak Desi. Jadi alhamdulillah kami sudah mulai banyak partner dengan RNI. Kebetulan kami juga membiayai nasabah petani tebu untuk bantu RNI di dalam pembiayaan gula dan sebagainya, Bulog demikian juga. Jadi pengembangan ini yang terus kami kembangkan, baik itu korporasi maupun UMKM. Jadi kita combine di sana. Satu pihak di holdingnya kami biayai, namun turunannya sebagai supply chain-nya juga kita biayai. Ya, dan bersama. harus juga membantu transparansi ya dalam penggunaan kan semua ini kan akuntabilitas. Betul. Dan harus serba online Ada lah cerita menarik istilahnya. Mbak Desi ya. Gara-gara COVID kita kan full digital. Malah pendapatan pajak naik. Yang tadinya saya anggap turun karena daya beli turun. Saya juga heran ini dari sekian banyak indikator kok ini beda. Karena nggak digerogotin sana sini. Bukan, jadi ternyata masyarakat itu pada saat dimudahkan urusannya, kepatuhannya meningkat. Gitu. Jadi sekarang bayar pajak kendaraan bermotor kan nggak harus ke kantor, cukup bisa pakai akun-akun di unicorn itu, e-commerce atau akun kita sendiri. Jadi semester ini pajak kendaraan bermotor malah melebihi target. Nah taruhlah begini, ini kan akselerasi terhadap digitalisasi, semuanya serba digital, semuanya serba online, bekerja juga online, sekolah juga online. Taruhlah setelah COVID ini nanti Kang Emil ya, membangun perekonomian di sini, kira-kira ada perubahan dalam strategi atau approach apa? Ada banyak sekali, salah satunya adalah full digital, kedua mengajak milenial generasi Z agar kembali ke kampung, karena terbukti ekonomi pertanian perikanan ini tangguh ya, dan kita ingin swasembada, tidak ada lagi ekspor pangan. Jadi saya kampanyenya begini, tinggallah di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, kenapa di desa? Jauh dari penyakit, tapi rezekinya harus setara kota. Gunakan 4.0 digital sehingga bisa tembus global. Menurut saya suatu hari pasca COVID
pilihan ini akan menarik. Jauh dari kerumunan kepadatan yang bikin stres, tapi menghasilkan kesejahteraan yang setara dengan kota. Jadi Januari saya akan bikin campaign itu. Iya, penting sekali apalagi karena di dunia ini kan kita masih lama ya menunggu sementara transportasi ekspor impor secara global, apalagi perang dagang Amerika China dan jadi kita urus diri sendiri lah istilahnya kan. Dan ada berita menarik kedua adalah investasi justru tidak berhenti. Di bulan Juni ini kita juga melebihi target investasi 57 triliun. Kenapa? Pada pindah dari Tiongkok. Nah saya sambut, ada dari Taiwan, dari mana kemarin groundbreaking ya, teknologi dari Taiwan. Ini menunjukkan Jawa Barat itu keunggulannya dua di mata investor. Infrastruktur paling siap, produktivitas SDM paling tinggi. Ya. Maka nanti di masa depan memang industri Jawa Barat banyak yang high-tech, yang padat karya biasanya agak geser ke provinsi lain. Tapi poin saya adalah confident global masih ada. Dan berita terbaiknya adalah nanti November, Patimban yang pelabuhan tercanggih terbesar itu sudah bisa beroperasi. Jadi kalau misalnya semua on track tahun 2021 taruhlah vaksinnya juga sudah mulai inilah bisa ada titik terang lah. Ini berapa persen kalau paling optimis pertumbuhan yang tadi kan V kan Pak Herawan juga mengatakan. Kalau semua yang kita diskusikan ini berhasil, skenario lancar, maksimal di 2,3%. Itu teori yang saya percayai. Tapi 2021-nya boncingnya bisa tinggi. Bisa tinggi. Berapa? Bisa double digit kah? Mudah-mudahan. Oh belum. Tapi kalau kajian Universitas Padjadjaran, rebound kita ini di 9% 2021. 9%. Tapi nanti 2022-nya back to normal. Back to normal. Angka kita yang dianggap wajar di 5%. Tapi dengan perbankan sendiri bagaimana kolaborasi selama ini, tidak dimudahkankah dan apakah cukup bagus komunikasinya dan transparansi akuntabilitasnya, bagaimana Pak Yudi sendiri menilai? Dengan Pemprov? Ya, dengan Pemprov. Selama ini sinergi, bahkan ide-ide yang tadi Pak Gub sampaikan, kredit mesra sendiri sebenarnya inisiatornya awalnya dari Pemprov Jabar Bu, dari Pak Gub. Jadi kami juga termotivasi untuk mengembangkan bisnis terutama pembiayaan di UMKM. Sekedar menyampaikan juga di dalam situasi anomali seperti ini, pertumbuhan kredit Jawa Barat buat kami Bu, itu cukup signifikan. Kami rata-rata Mbak Desi di antara 8-9% pertumbuhan year on year-nya. Jadi sedikit anomali lah dibanding dengan pertumbuhan yang ada di industri perbankannya sendiri. Salah satunya tahun lalu saya paksa di ultimatum harus go digital full speed saya bilang. Full speed. Makanya lahirlah di DBDG. Naik kan sudah harus 5G sekarang. Sekarang kami punya ini mungkin sekedar menyampaikan juga fee-based income kita dari tadi yang saya sudah sampaikan itu naik 35-40% di masa COVID ini. Setelah diminta Pak Gubernur untuk mendigitalisasi sesegera mungkin BJB akhir tahun kemarin, kebetulan ada COVID, semua jadi berubah. Jadi terakselerasi. Betul. Contohnya kan dulu bayar-bayar pajak kan ke kantor BJB juga ya. Iya, betul. Sekarang udah nggak ada, cukup download, cukup bayar. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong karena kita sudah hampir berakhir, lebih menikmati apa sebagai gubernur sekarang atau sebagai wali kota Bandung? Memang skopnya memang berbeda, tapi kan kalau ini saya beda gubernur, kenapa? Karena bisa mengunjungi desa, bisa datang ke gunung, ke pantai. Waktu wali kota kan nggak ada. Bedanya kalau di wali kota bisa cukup naik sepeda, sekarang minimal naik motor, touring kemana-mana, mengunjungi desa, nginep di kampung dan sebagainya, itu lebih rewarding lah kira-kira. Dan sekarang saya punya tugas tambahan yaitu coordinating role. Jadi mengkoordinasikan, menjaga keharmonisan, itu dulu kan nggak ada. Iya. Jadi, penting. So far so good lah, So makanya far lebih so segar sekarang. Lebih happy, lebih segar. Baik, terima kasih banyak Kang Emil. Sama-sama Mbak Sukses Desi. selalu dan kita harapkan optimisme ini memang diwujudkan dengan implementasinya. Jadi kalau sekarang mungkin masih minusnya cukup dalam, tapi kita harapkan nanti pada akhir tahun minusnya berkurang dan tahun 2021 bisa sampai 9%. Nanti mungkin saya kembali lagi untuk ini interview ya, Kang Emil, melihat
secara nyata ya apakah berhasil atau tidak, dan juga Pak Yudi terima kasih banyak atas waktunya. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Bandung bersama Gubernur Jawa Barat Kang Emil, dan Anda juga bisa dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com Insight with Desi Anwar, dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan stay safe. Bye-bye.